Sudah, Bu. Oke. Ini udah masuk semua. Kayaknya 40-an bukan mahasiswanya. Ada beberapa yang belum masuk, Bu. Oke, silakan diberitahu ya. Tolong yang lain juga on cam ya. Kan saya on cam. Masa mahasiswanya nggak on cam? Oke, kita akan belajar ya bab. Jadi kita kalau saya lihat RPS-nya kita dua bab lagi ya. Dua bab lagi, kemudian masuk ke UTS. Oke, kita akan belajar mengenai konsep digital dalam fungsi kerja public relation. Ya, kita pahami dulu apa digital public relation. Sebenarnya udah saya sempat bahas di pertemuan pertama karena saya salah dapat RPS. Jadi waktu itu saya bahas konsep digital public relation dulu pada pertemuan pertama kalau ingat ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut aja, melanjutkan yang pertemuan dari pertemuan pertama ya. Jadi digital public relation mendalami apa itu public relation 4.0, pemahaman digital public relation, prinsip utama pelaksanaan digital public relation, fokus utama digital public relation, dan peranan digital public relation. Ya. Oke, ini memahami digital public relation ya. Kalau dulu kan public relation itu biasanya kalau sebelum ada internet, bukan sebelum ada internet, sebelum internet semasif sekarang, tahun 90-an, tahun 2000-an awal, itu mereka lebih sering berhubungan dengan jurnalis ya, public relation. Misalnya mau merilis produk baru, perusahaan, atau mau mengkonfirmasi sesuatu, itu mereka akan menghubungi para jurnalis untuk berkumpul, untuk melakukan press conference atau press release tertentu ya, atau mengirim sebaran tertentu ya, sebaran berita tertentu kepada Pak jurnalis. Cuman kalau bedanya sekarang udah canggih ya, makanya kita berhubungan segala macam dengan digital ya, public relationship tugasnya bukan lagi cuma merilis-rilis berita atau menghubungi jurnalis ya, tapi ini sudah eh, sampai ke berbagai hal ya. Bahkan sekarang istilah public relationship udah jarang digunakan ya. Sering kalau pekerjaan berhubungan public relationship itu dibilangnya digital public relationship atau human cyber ya seperti itu. Nah, ini online PR ya, online public relationship itu berhubungan dengan plan, membuat plan konten, kemudian mengoposisi sosial media, bisa mengurus website, mengurus branding, branding juga dilihat dari konten sosial medianya ya. Kemudian search, jadi sini mengurus search gimana caranya kalau misalnya customer mencari nih, misalnya PR-nya ini PR perusahaan coklat. Kalau si customer mencari keyword di mesin pencari atau seperti Google dan lain-lain, itu coklat yang keluar itu adalah perusahaannya yang diurus si PR ini ya, yang pertama kali keluar di top page-nya. Kemudian juga mengatur service, berhubungan dengan customer, dan lain-lain. Oke, ini era-era ini ya, PR ya, dari era of mechanization tahun 1784 dimulainya dengan steam power rekrut. Kemudian 1870 mass production ini pertama kalinya diterbitkan koran dan lain-lain ya. Kemudian ada electrical power, economy stop scale. 1969 era informasi ya dimulai. Jadi 70-80 memang udah ada internet tapi terbatas sekali dan itu biasanya cuma di negara-negara baju. Kemudian 2020-an sekarang kita lagi tren era of AI ya. Nah, penggunaan AI ini sangat membantu ya bagi public relation menjalankan tugas-tugasnya. Cuman banyak pro and cons dari penggunaan si AI ini ya. Salah satunya yang kemarin heboh mungkin agak sedikit intermezzo dari bahasan kita ya. Salah satunya yang agak heboh itu kemarin adalah penggunaan untuk foto-foto Lebaran ya diubah jadi kayak ala-ala Studio Ghibli ya era AI. Nah itu menimbulkan kontroversi karena si pemilik Studio Ghibli-nya sendiri tidak suka dengan penggunaan AI. Baginya itu merupakan penghinaan dan juga
penghinaan akan hasil karya cipta manusia dan juga sebenarnya mereka itu mencuri data dari seniman-seniman yang ada kemudian diproses sendiri ya. Jadi ini sebenarnya ada kasus pelanggaran IP ya, tidak etikal. Jadi sebaiknya kalau udah terlanjur ya nggak usah digunakan lagi gitu ya AI-nya untuk mengubah foto ya. Post aja foto kalian yang biasa, yang normal biasa aja. Saya yakin foto kalian pasti lebih bagus kok daripada hasil AI si ChatGPT yang ngubah ala-ala gitu. Oke. Tapi AI sendiri bisa digunakan ya untuk membantu mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan, bukan di sini kak keywordnya mempermudah, bukan meng-create sesuatu dari scratch ya, meng-create sesuatu dari dasar, dari nggak ada terus kita benar-benar menggunakan AI 100%, bukan untuk membantu mempermudah yang untuk created from the scratch. Nah, itu yang salah itu penggunaan create dari scratch ya, created something from the scratch. Jadinya benar-benar digunain 100% menggunakan jasa AI, itu yang salah. Ya, termasuk kemarin penggunaan yang rame penggunaan foto ala Studio Ghibli. Jadi AI itu dibantu misal untuk membantu mempermudah pekerjaan, misalnya untuk memperoleh data ya, atau mempelajari cyber physical system, membantu kita belajar ya, atau membantu mencarikan data, atau untuk mencari jurnal itu boleh ya, untuk membantu. Tapi kalau misalnya benar-benar disusun dari awal pakai AI, sebaiknya dihindari karena itu sebenarnya adalah ada pelanggaran IP dan pelanggaran etik di sana ya. Baik untuk apalagi untuk art ya. Kalau misalnya untuk scientific, saya rasa tidak ada salahnya menggunakan AI untuk membantu mempermudah pekerjaan, bukan create dari awal. Tapi kalau untuk art itu kan lebih kayak humanism, berhubungan dengan nilai seni manusia, sebaiknya jangan hindari sekali menggunakan AI. Ya. Dan sekarang kan kemarin lagi rame WordPress kita bilang eh, yang kita harus mulai belajar AI. Katanya yang kalau tidak belajar AI akan kalah. Nah, kalau menurut saya AI itu sebaiknya dipelajari oleh orang-orang yang frontal lobe-nya sudah tersusun ya, dalam artian seperti seperti kalian mahasiswa atau SMA udah boleh belajar AI. Tapi kalau anak SD, anak TK yang dasar berpikirnya aja belum ada, dasar berpikir aja belum kuat, jangan sampai mereka menyentuh AI, nanti otaknya tidak berkembang ya. Oke, kita masuk ke sini. Ketakutan manusia akan AI. Mungkin dulu kalian pernah lihat mungkin film-film di mana AI berkembang, robotik berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya manusia yang terkalahkan. Ya sekarang juga sebenarnya mungkin nggak akan sampai manusia dikalahkan AI seperti di film-film science fiction, tapi kita lihat banyak ya aktivitas sekarang sudah digantikan oleh AI ya, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan customer service, biasanya pelayanan service ya. Jadi banyak pekerjaan yang hilang karena sudah digantikan oleh AI. Walaupun akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang muncul karena perkembangan AI ini ya. Contoh pekerjaan yang hilang karena AI, kalau bayar tol dulu ada orang ya yang biasanya membantu, sekarang tinggal langsung otomatis aja. Di kereta pun juga beberapa stasiun kereta bayar sendiri ya, nggak ada yang itu karcisnya. Kemudian mungkin kalau pernah main ke Grand Indonesia itu ada di food courtnya di Family Mart itu buat minumannya itu dan melayani sekarang udah pakai robot ya, robot AI. Itu contoh pekerjaan banyak yang hilang diganti oleh otomatisasi teknologi atau AI. Nah, ini konsekuensi dari revolusi industri. Jadi AI ini sebenarnya revolusi industri keempat ya, karena awalnya kan dari 1784 dimulai dengan penemuan mesin uap, kemudian 1870, 1969 ketika internet pertama kali ditemukan, dan sekarang 2020-an yang dimana pengguna AI cukup masif. Nah, setiap revolusi industri itu pasti akan membantu meningkatkan produktivitas, tapi dengan seiringnya produktivitas, banyak juga masyarakat yang akhirnya ini ya tergantikan gitu, pekerjaan-pekerjaan lapangan pekerjaan yang tergantikan. Walaupun membantu secara produktivitas, membantu manusia, tapi juga ada risikonya. Nah, kecerdasan buatan sangat bergantung pada AI ini kan dia kecerdasan buatan ya. Dia tadi kan dipakai untuk membantu menggunakan data. Dia itu sangat bergantung pada kesediaan data di dunianya data ya.
aplikasi berbasis data menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat. IDC memperkirakan pertumbuhan 10 kali lipat data tersedia seluruh dunia pada tahun 2005 dengan pertumbuhan hampir 50 kali data dianalisis. Pasar data senilai 13,8 miliar diprediksi 405 research. Jadi dengan adanya AI lebih mudah mengumpulkan data-data penting dari seluruh dunia dan menganalisisnya menjadi informasi. Ingat, kalau data belum dianalisis, belum memberikan sesuatu yang berguna bagi pembacanya, bagi yang ingin menggunakannya itu belum bisa dikatakan sebagai informasi baru data mentah. Nah, si AI ini selain membantu mengumpulkan data mentah juga membantu menganalisis informasi. Ya. Nah, ini contoh ya pekerjaan yang udah mulai tergantikan oleh AI. Kalau ini di negara China sekarang robot dengan kecerdasan buatan mengalahkan wartawan dalam hal menulis laporan. Laporannya ini adalah laporan cuaca ya. Jadi laporan cuaca dia sudah banyak yang tidak memakai jurnalis lagi di kalau negara-negara lain kan lebih maju dari kita ya. Dan bahkan yang membaca beritanya sudah mulai ini ya dibacakan oleh AI ya. Nah, ini Xinhua AI Ancor membaca teks alami sebagai berita profesional. Jadi ini yang baca sebenarnya AI. Dapat bekerja 24 jam sehari, mengurangi biaya produksi berita, mengurangi juga biaya harus membayar pembaca berita ya. Nah, presenter asli direkam suara gerak dan bibir ekspresinya oleh kecerdasan buatan. Jadi ternyata suaranya masih suara pembaca berita asli, tapi pembaca beritanya tidak muncul di televisi digantikan AI. Nah, ini apa sih pengaruhnya ya? Pengaruhnya perubahan industri revolusi industri terhadap perkembangan humas ya. Pada saat Humas 10 yang pertama kali di revolusi industri terjadi ketika mesin uap ditemukan oleh James Watt ya, era di mana praktisi humas mulai menjalankan tugasnya, mulai dikenal istilah humas, tapi menjalankan tugasnya masih secara tradisional, yaitu misalnya secara manual mengecek berita di media massa tradisional. Jadi mengecek berita di koran atau mungkin dulu suka ada kalau zaman dulu itu papan-papan pengumuman ya. Mereka Humas mengecek berita dari sana. Kemudian Humas 2.0 adalah platform digital ya, arus informasi lebih mudah lalu lalang karena media bisa membuat berita di kapan saja dan di mana saja, setiap waktu deadline. Jadi mungkin teman-teman kita yang kerja di media itu bisa 24 hours a day kali ya, karena berita kan ada terus, apalagi sekarang di zaman sekarang yang sangat ramai ya, pemberitaan sedikit-sedikit banyak yang perubahan. Nah, ini kemudian Humas 3.0 era di mana media sosial jadi lebih dipercaya masyarakat daripada di TV. Ya, kalau kita nonton berita di media, update di media sosial itu lebih cepat. Contohnya misalnya masalah demo kemarin itu lebih update di sosial media. Atau RUU TNI itu lebih update perkembangannya di sosial media daripada berita di TV. Kita masuk sudah di Humas 3.0 ya. Eh, Sekarang masih di Humas 3.0, tapi beralih lagi perlahan-lahan ke Humas 4.0 ya. Era media sosial, tadi kan era media sosial lebih dipercaya masyarakat. Nah, ini era di mana AI dan Big Data hadir. Dampak dari panel ini belum terlalu terasa, tapi sekarang robot sudah mulai dilatih untuk menulis berita. Berita tugas Humas berubah di 24 kali jam menjadi 7 kali 14 40 menit. Humas selalu aware dengan situasi yang terjadi. Jadi Humas sebenarnya bisa memanfaatkan si AI ini ya untuk membantu mengumpulkan data dan juga menulis berita. Kalau kalian mungkin main Twitter atau X itu ada istilahnya sekarang lagi rame Grok ya. Itu contoh Humas 4.0 karena banyak yang menanyakan perkembangan berita atau opini tertentu mengenai masalah sospol Budi Hantam, sosial politik ekonomi melalui Grok. Itu adalah contoh Humas 4.0 ya. Oke, ini kemudian perubahan AI dan otomasi berdampak pada pekerjaan ya. Untuk orang yang bisa beradaptasi dengan teknologi, kemudian mengerti AI, tentu AI dan manusia akan saling melengkapi ya. Jadi manusia itu sebenarnya tidak akan tersingkir selama mereka masih mau belajar dan beradaptasi dengan penggunaan AI ya. Dan tentu saja harus memiliki hal-hal seperti ketahanan, pemikiran kritis, keterampilan sosial, kemampuan belajar, dan cepat beradaptasi dengan perubahan.
Nah, ini pemahaman digital public relationship ya, bagaimana kita melakukan digital public relationship. Oke, PR harus ada di mana-mana ya. Stakeholder PR, utamanya wartawan, sekarang ada di mana-mana, baik secara fisik, misalnya mereka langsung pergi ke tempat kejadian meliput maupun non fisik ya. Mereka bisa nggak sekarang dengan ada kemajuan teknologi, kadang mereka nggak langsung berada di ini ya, berada di tempat kejadian, tapi meliput bisa memanfaatkan sosial media ya, baik Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain. PR, public relation perlu cerdas menempatkan diri di mana saja, bergaul secara fisik maupun non-fisik. Misalnya memantau isu menggunakan monitoring digital tools, lalu memilih di mana saja PR harus melakukan engagement secara langsung. Jadi banyak teman kalian yang mungkin kerja di sosial media atau kerja sebagai PR ya, itu mungkin kelihatannya kayak scroll internet dulu ya, kayak ngapain gitu scroll internet dulu. Tapi sebenarnya kalau mereka scroll internet karena memang pekerjaannya seperti itu. Scroll internet itu misalnya untuk mendapatkan ide baru atau mendapatkan perkembangan berita terbaru, untuk mencari inspirasi membuat konten ya. Mungkin beda dengan yang bekerjanya tidak di bidang PR. Kalau scroll sosial media melulu itu perlu dipertanyakan. Kenapa terus-terusan harus scroll sosial media ketika pekerjaannya tidak berhubungan dengan membuat konten. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kita usahakan screen time-nya itu dikurangi ya. Terutama jangan terlalu banyak mengkonsumsi konten yang short video, karena itu bisa menyebabkan brain rot ya. Jadi ke otak kita udah gampang ngeliat hal-hal pendek. Ketika disuruh melihat hal-hal yang panjang yang mempelajari secara mendalam itu mengalami kesusahan karena udah terlalu sering mengkonsumsi video pendek ya tanpa tujuan yang jelas. Oke, PR sendiri harus kreatif ya. Jadi agar bisa disampaikan pesan yang ingin disampaikan dapat memberi efek langsung kepada target. Jadi harus tahu pasar yang dihadapi siapa, kemudian konten seperti apa yang harus dibuat untuk menarik perhatian mereka. Ya, di antara era storytelling ini saat PR juga harus piawai meramu narasi yang pas ya. Dikolaborasikan dengan visual yang sesuai sasaran peran. PR era 4.0 juga membutuhkan digital content creator. Nah, ini kebanyakan ya. Digital content creator, videographer, infografik, ad specialist, digital monitoring, analisis, dan lainnya itu harusnya dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda. Cuman kebanyakan di negara Indonesia itu semua satu orang mengerjakan semuanya. Ya, kemudian digajinya kurang layak ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya benar-benar mau maju itu harus dikerjakan semua pekerjaan ini harus dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda ya. Supaya bisa lebih efektif dan efisien. Dan gajinya juga harus yang layak. Nah, seberapa efektif sih digital PR? Sangat efektif sekali ya untuk menciptakan strategi yang bisa memenuhi informasi digital kepada publik atau menarik perhatian publik. Salah satu yang sangat efektif dalam digital PR yaitu itu ya kemarin waktu pemilu ya dengan strategi memanfaatkan algoritma TikTok, strategi membuat lagu dan joget-joget, gemoy dan sebagai branding sebagai gemoy dan lain-lain ya. Presiden kita sekarang bisa menang ya karena itu tadi kekuatan digital PR ya dengan branding gemoy, branding joget-joget, algoritma TikTok, kemudian lagunya ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat performanya di debat ya justru paling kurang, tapi justru di situ paling banyak menarik suara. Itulah kekuatan PR ya, kekuatan PR yang benar-benar tahu cara memanfaatkan market, membaca marketnya apa yang disukai market, dan cara memanfaatkan digital PR-nya. Kalau kalian main TikTok itu algoritma kalian selama pemilihan presiden itu pasti berantakan. Walaupun kalian nggak scroll soal pemilihan presiden itu pasti akan keluar berhubungan dengan pemilihan presiden terutama pada saat pot ya yang berhubungan dengan pada saat itu paslon 02. Oke, ini overview key areas ya. Teknologi dapat membantu perusahaan dapat meningkatkan jangkauan terhadap stakeholder. Ya, kalau tadi saya singgung pasangan
paslon 02 pada saat pemilu tahun lalu memanfaatkan algoritma TikTok. Di Amerika sendiri yang menang sekarang Trump kan menang lagi. Itu sebenarnya Trump juga ini ya memanfaatkan algoritma Twitter dengan bantuan Elon Musk. Jadi itu berasa berapa pentingnya digital PR ya. Bisa jadi ada calon yang lebih bagus, tapi karena kemampuan digital PR-nya bagus, kemudian kemampuan penguasaan algoritma sosial media terbesar yang digunakan masyarakat juga bagus, sehingga masyarakatnya kan akan otomatis terbrainwashing ya kalau melihat konten yang sama terus-menerus. Nah, itu eh, kita bisa lihat seberapa kuat efeknya PR. PR sekarang lebih fokus pada personalisasi dibandingkan komunikasi massa. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip pelaksanaan digital PR. Jadi kita udah belajar apa itu PR, digital PR apa bedanya, kemudian bagaimana pemanfaatan AI untuk PR ya, untuk digitalisasi PR, dan pentingnya branding, pentingnya PR ya untuk mencapai target tertentu, seberapa impactnya pemanfaatan digital PR ya dengan bantuan AI, dengan bantuan penyusunan algoritma ya untuk membantu meraih tujuan. Sekarang kita akan mempelajari ke subbab berikutnya ya, prinsip-prinsip pelaksanaan digital PR. Perlu dipahami ketika transformasi PR di industri 4.0 dengan AI, maka ada hal-hal yang perlu ditanamkan ya oleh digital sosial media, oleh digital PR. Itu semakin hari akan semakin kompetitif ya, sehingga harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk jadi digital PR. Kemudian masyarakat itu lebih suka konten yang personal, jadi bukan konten yang umum ya, no one side fits all message. Jadi tidak ada satu konten fits untuk semua kalangan kalayak. Justru harus ada personalisasi konten yang membuat seseorang itu bisa masyarakat niche tertentu tertarik untuk mengkonsumsi atau untuk melihat konten tersebut. Kemudian harus kreatif dan memahami tren secara global. Tetap berintegritas ya. Jangan menggunakan AI lah. Bayarlah seniman ya. Kemudian juga lakukan kolaborasi. Semakin sering kolaborasi, nama brand kita itu akan lebih mudah diingat, lebih mudah mendapatkan public awareness dari masyarakat. Oke, kompetensi. Kalau kompetensi PR membutuhkan kombinasi unik antara intuisi, nalar, empati, serta kreativitas limited. Nah, selain itu, dengan adanya intuisi, nalar, empati, kreativitas tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi AI dan kita sebagai misalnya PR tidak bermusuhan ya, tapi kita menggunakan si AI tersebut untuk membantu kita melakukan pekerjaan. Dan itu bisa dilakukan asal kita punya intuisi, nalar, empati, serta limitless creativity. Nah, personalisasi konten ya. Tadi kan perlu diperhatikan ya, selain kompetensi, ada personalisasi konten, tadi kan kompetensi personal konten. Praktisi PR harus kreatif, bisa berkomunikasi secara personal. Jadi kalian harus melihat siapa target audiensnya. Buat konten bagi ibu-ibu umur 50 tahun dengan gadis remaja umur 20 tahun, walaupun kalian sama-sama ingin menjual misalnya produk langsing, tentu kontennya harus berbeda ya untuk ibu-ibu 50 tahun dengan anak-anak remaja udah 12 tahun. Walaupun misalnya kalian sama-sama menjual produk make up atau produk langsing dan lain-lain yang ditargetkan untuk dua pasar yang berbeda ini. Jadi kalian harus kenal siapa targetnya dan juga mempersonalisasi konten. Hal sama ketika PR dihadapkan dalam situasi krisis, manajemen reputasi, dan membangun sebuah brand. Jadi konten yang kita efektif dalam membangun sebuah brand belum tentu akan efektif ketika kita ada di dalam kondisi kritis ya, di mana harus ada manajemen reputasi. Makanya perlu sekali personalisasi konten. Oke, kreatif dan memahami tren global. Tren dan perkembangan teknologi dari fenomena 360 cm, live streaming drone, hingga mixed reality dari window, PR harus mampu mengkombinasikan digital teknologi tersebut untuk peran fungsi di PR 4.0. Jadi kan sekarang ada fenomena ya 360 CNN. Jadi kayak ke tempat wisata kita nggak perlu langsung, tapi kita bisa lihat isi suatu tempat wisata dengan teknologi 360 CNN atau live streaming. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan PR gitu untuk memperkenalkan produknya. Misalnya
PR ini bertugas di bidang mempromosikan pariwisata. Kita bisa memanfaatkan teknologi mixed reality 360 CNN untuk mempromosikan tempat wisata tersebut. Oke, integritas ya. PR juga wajib punya integritas. Di era disrupsi ini, PR mudah terbawa arus, polemik hingga isu hoax, hingga fake news. Nah, PR yang baik tetap harus transparan, akuntabel, ya. Bukan hanya menjawab kebutuhan stakeholder tertentu, tapi seluruh warga negara. Jadi punya integritas menyampaikan berita yang benar. Jauh dari polemik, isu hoax ya. Jangan, kebanyakan sih sekarang ya agak kurang ya saya lihat integritasnya ya. Kebanyakan juga kemarin yang demo lama itu kan tidak diberitakan ya. Diberitakannya cuma ketika terakhir-terakhir dibilang yang pendemonya merusuh. Walaupun kenyataannya justru sebaliknya ya, karena si ya Parcok TNI dan Men itu menyerang gitu, menyerang pendemo terlebih dahulu. Nah sayangnya dengan kurangnya integritas sosial media, integritas sekarang banyak yang ini ya memberitakan berita-berita yang justru berkebalikannya. Kemudian kolaborasi. PR tidak bisa berdiri sendiri di era digital ya. Makanya sekarang perlu kolaborasi. PR perlu digital content creator, videographer, infografik, ads people, brand people, hingga marketing untuk memenuhi ekspektasi stakeholder. Makanya sekarang PR itu biasa berhubungan dengan ada istilah call ya. Kreatif, saya lupa itu kepanjangannya call. Jadi dia yang biasanya menghubungi influencer-influencer yang dan juga memberitahukan si influencer ini, membina influencer ini kalau misalnya mau kerja sama nanti dia menyampaikan, oh kalau misalnya mau buat digital content jangan lupa ini loh yang harus disampaikan seperti itu ada istilahnya call. Oh ya, key opinion leader. Dia biasa juga yang memilih, misalnya mau kerja sama influencer, dia nggak akan sembarangan milih ya. Si PR dalam bentuk set job call ini, dia tidak akan sembarangan milih, tapi memilih yang memang sesuai dengan target pasar ya, dari produk yang ingin dijual. Nah, ini fokus utama digital public relation. Public relation, kita image based management ya, kita sebagai PR itu mewakili person tertentu atau mewakili institusi tertentu untuk membentuk citra yang baik di mata masyarakat ya. Citra yang baik di mata publik gitu yang pertama ya tugasnya tentu mewakili person atau institusi untuk membentuk citra tertentu. Nah, reputasi itu adalah aset utama apalagi untuk perusahaan ya. Your good company goods name is by in day by day and you lose the good name important stop focusing on important. Jadi penting sekali menjaga reputasi terutama untuk kita yang produknya berjualan ya produk dan jasa kepada masyarakat. Walaupun mungkin kalau di Indonesia ya reputasi itu penting tapi ya kita bisa lihat sendiri ya kenyataannya rakyat Indonesia itu banyak yang pikun. Misalnya ada perusahaan yang reputasinya jadi buruk karena kasus tertentu. Itu nanti 2 bulan 3 bulan kemudian juga orang-orang udah berhenti boikot. Ya reputasi adalah utama. Kebanyakan sayangnya kalau di negara kita itu eh, kalau ada kasus, ada yang kena kasus, di budaya kita itu nggak ada budaya cancel ya. Walaupun katanya di cancel itu paling cuma berapa bulan, kemudian bisa balik lagi. Karena masyarakat kita cenderung gemah ripawi, apalagi istilahnya mau memaafkan gitu ya. Ya kita lihat aja sekarang banyak kan yang udah dulu kan tahun lalu ramai ya dengan BDS ya dalam perusahaan-perusahaan untuk yang harus kita boikot. Tapi sekarang udah banyak di sekeliling kita masih pakai produk-produk boikot itu kembali ya. Jadi reputasi adalah aset utama, tapi mungkin di beberapa negara tertentu yang masyarakatnya pemaaf dan agama pikun ya reputasi ternyata bukan aset utama karena bisa aja diboikot sekarang terus digunakan lagi beberapa bulan kemudian. Oke. Oke, ini peranan cyber public relation selain tadi menjaga image, reputasi, menjaga brand awareness kepada masyarakat ya, menjangkau lebih banyak masyarakat. Kita juga punya tugas menjangkauan global ya, membuat masyarakat, memanfaatkan internet, masyarakat baik lokal, regional jadi aware dengan brand kita. Ingat public awareness tidak sama dengan buying conversion.
Jadi orang itu bisa jadi nggak ngerti dengan keberadaan brand kita, tapi belum tentu membeli. Membeli langsung pada saat itu juga. Tapi penting untuk meningkatkan brand awareness karena mungkin aja orang yang udah ngeh dengan brand kita, udah yang tahu dalam eksistensi brand kita, itu tidak beli sekarang, tapi mungkin nanti pada berapa bulan atau berapa tahun atau berapa hari kemudian mereka sedang butuh, mereka akan pergi ke produk kita. Nah, itu penting sekali menjaga meningkatkan brand awareness dari produk, walaupun belum tentu semuanya akan komplit jadi pembeli. Kemudian interaktif memastikan ketersediaan informasi di media digital untuk audiens dan tampil interaktif memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik ya. Jadi eh, kalau sini tidak satu arah ya, tapi sekarang dengan media digital masyarakat pun juga bisa menilai dan juga memberikan feedback. Kemudian peranan cyber public relation biayanya efisien ya, biaya yang dikeluarkan dan pemanfaatan digital publication harus jauh lebih murah dibandingkan secara konvensional ya. Karena PR bisa lebih murah dalam memanfaatkan media digital. Kalau dulu kan harus buat spanduk dan segalanya, tapi sekarang bisa mengiklankan melalui media digital ya. Kemudian memelihara reputasi, memberikan informasi tertentu, memberikan citra positif di benak publik, dan memberikan informasi berkesinambungan untuk memelihara reputasi publik. Menjalin hubungan ya, perusahaan dan pihak aktif membalas setiap respon yang diberikan audiens pada media digital. Jadi kalau misalnya kalian ke sosial media di perusahaan-perusahaan tertentu, kalau saat meluncurkan eh, konten, biasanya akan ada admin yang membalas beberapa orang. Itu penting untuk menjalin hubungan supaya lebih mengkomplain mereka jadi lebih mau membeli dan bahkan jadi customer loyal. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai ini public relation di era industri 4.0. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita besok hari Selasa offline ya? Udah masuk kan ya besok ya? Iya, Bu, offline. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri lagi dulu pertemuan kali ini. Nanti saya kasih lewat PJ aja ya. PPT-nya bisa di-share nanti ya. Sampai berjumpa hari Selasa depan. Selasa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu. Ya, sama. Selamat melanjutkan liburan ya yang